Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam dari kami HKBP Kernolong yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salam. Dan sebelum kita mulai renungan untuk malam ini, kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa yang tidak pernah berhenti memberikan anugerah-Mu melalui kesehatan dan sukacita setiap saat, hingga kami dapat melewati hari-hari kami, dan hingga malam ini kami masih bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, kita ambil sebagaimana yang tertulis dalam Almanak, yaitu Yohanes pasal yang keempat ayat 15 hingga ayat ke-26. Dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya baca sekali lagi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dekat sumur Yakub. Ketika Yesus sedang dalam pelayanannya, pada suatu hari di tengah siang hari, Dia beristirahat dan menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan. Pada saat itulah seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air, dan Yesus meminta air kepada perempuan itu. Tetapi perempuan itu menolak, karena pada saat itu antara Yahudi dan Samaria tidak ada kontak, tidak ada komunikasi, dan bahkan saling bermusuhan. Dalam dialog itulah Yesus memperkenalkan siapa Dia. Dan dalam dialog itu Yesus mengajak perempuan Samaria memahami makna sebenarnya, bagaimana memaknai agama dan hubungan kepada Tuhan. Secara sederhana, perempuan Samaria ini memahami agamanya secara baik karena dia bisa berdialog dengan Yesus tentang ajaran-ajaran yang selama ini dipahami oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Melalui percakapan itulah Yesus memperkenalkan pemahaman yang baru dan mengajak perempuan Samaria itu untuk mengoreksi diri dengan bertanya apakah dia sudah menikah, berapa kali dia menikah, apa yang dia lakukan, kondisinya seperti sekarang ini Yesus tahu. Dan perempuan Samaria itu terheran-heran, dan pada akhirnya dia mengaku bahwa mereka mempunyai iman atau mempunyai pemahaman pada saatnya Mesias akan datang untuk menolong mereka, membebaskan mereka dari semua perbudakan, penjajahan, dan persoalan yang dipahami secara menyeluruh, baik orang Yahudi dan orang Samaria. Di tengah situasi itulah Yesus memperkenalkan apa tujuan kedatangannya, apa rencana Tuhan ke tengah-tengah dunia, dengan berkata sudah saatnya bahwa menyembah Tuhan bukan lagi hanya berada di satu tempat, tetapi Tuhan sudah ada di mana-mana. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat. Tuhan tidak berada di suatu situasi atau di satu tempat, tetapi Tuhan hadir dimanapun kita berada. Yang kedua, sudah saatnya tiba bahwa Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi baik Samaria sudah datang. Dan itulah kedatangan Yesus yang bersama-sama dengan
manusia, orang-orang percaya di bumi. Tidak lagi seperti selama ini, bahwa orang-orang Yahudi dan orang Samaria selalu mengharapkan. Tetapi nubuatan-nubuatan nabi-nabi, janji-janji yang telah dibuatkan oleh para nabi, sudah terwujud dan sudah terjadi ketika Yesus datang. Oleh karena itu sudah saatnya tidak lagi menyembah Tuhan di satu tempat, tetapi Tuhan sudah hadir di mana kita berada, dan melalui roh Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap hati, setiap orang. Firman Tuhan bukan lagi di atas batu, bukan lagi tertulis di mana-mana, tetapi Tuhan sudah menulis dalam hati dan jiwa setiap orang. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu, kehadiran Yesus adalah membawa kabar sukacita, membawa pembaharuan, dan memperkenalkan bagaimana memahami dan memaknai Tuhan yang hidup itu, serta bagaimana berkomunikasi, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu Yesus berkata, sudah saatnya tiba bahwa roh akan berada dalam hati setiap orang, dan itu yang akan memimpin setiap orang untuk berdoa, berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi ada konsekuensi. Setiap orang yang berhubungan atau menyembah Tuhan harus di dalam roh, karena Tuhan itu adalah roh. Roh Tuhan sudah ada dalam setiap orang. Karena itu setiap orang yang menyembah Tuhan harus berada dalam ajaran, dalam arahan, dalam bimbingan roh Tuhan. Karena dengan perantaraan roh Tuhan, kita diajar, kita dibawa, kita dimampukan untuk menyebut Allah itu Bapa, dan kita menjadi anak-anak. Oleh karena itu, orang yang menyembah Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Setiap orang yang berada di bawah komando roh, atau katakanlah yang menyembah di dalam roh, harus diarahkan, harus hidup di dalam roh. Roh yang memampukan kita, roh yang membawa kita, roh yang memperkenalkan kita supaya percaya kepada Tuhan. Kalau hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, kita tidak akan mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi melalui rohnya, kita diperkenalkan menjadi percaya kepada Yesus dan mempunyai pengharapan yang hidup untuk selamanya di dalam Bapa. Amin, kita berdoa. Ajar kami Bapa melalui roh, agar kebenaran-Mu dapat kami laksanakan, kami hidupi, dan menjadi kebenaran-Mu menjadi dasar setiap tindakan dan perbuatan kami, dan roh-Mu yang membimbing kami untuk mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.